الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي احييكم بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاتباع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضات الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan kami semua, jamaah surga Purwodadi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillah, hamdalah, yang mana Allah memberikan kita nikmat, rahmat serta karunia yang sangat banyak, baik kita sadar maupun kita tidak sadar akan nikmat dan karunia itu. Di antara nikmat yang alhamdulillah Allah limpahkan, Allah karuniakan kepada kita adalah sampai pulau itu kini di malam kan 21 antara malam ke 21 atau ke 20-an yang mana di 10 malam terakhir sama-sama kita ketahui itu adalah malam tempat kita berburu. Ana diburu Lailatul Qadar. Iltamisuha fil ashril awakhir min syahri Ramadan min witri. Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di hari-hari yang ganjil, di malam yang ganjil. Malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Carilah situ, kata Rasulullah. Rasulullah dulu dalam hadis pernah melihat malam Lailatul Qadar. Nampak dari Rasulullah kapan tanggalnya, kapan harinya, dilihatkan oleh Rasulullah, dilihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Namun setelah itu unsi Tuhan, kata Rasulullah, aku dibikin lupa oleh Allah kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu carilah oleh kalian. Hikmahnya apa? Supaya kita semakin semangat mencari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah, saking sungguh-sungguhnya beliau itu melakukan i'tikaf dari awal malam ke-21 semenjak maghrib malam ke-21 itu beliau adalah standby di musaji lalu 2. Nah, kapan beliau keluarnya? Malam takbiran 10 hari di musaji Rasulullah. Padahal keluar jam 2 mandi, sahur, buaya. Dicontohkan dari Rasulullah. Nah, alhamdulillah kita kini di surga, ada program i'tikaf kan, Pak. Ada sahur ya. Insyaallah bagus. Alhamdulillah. I'tikaf. Boleh tadi Pak, hemat. Mantap. Alhamdulillah. Kita banyak baca Quran, banyak menghafal, melakukan hal-hal yang bermanfaat yang bernilai ibadah. Kau sepak bosan, buka YouTube cari ceramah. Itu ilmunya tu, ibadahnya. Menuntut ilmu hukum wajib kan? Baca Quran agak 10 halaman.
Menyampaikan itu ada ceramah Ustaz, ceramah buat Buya Yahya, Ustaz Usoman, Ustaz Hidayat, itu nilai ibadah jom. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh kali ini kita akan membahas tentang hadas besar dan hal-hal yang diharamkan ketika kita sedang berhadas besar. Jangan Ustaz, anak pendek tulisan hal-hal yang diharamkan ketika hadas besar. Anak-anak empat yang tertentu. Kalau salah bahasa Zabari ya, panjang itu dari. Kaum muslimin, kami rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting kami sampaikan karena ini menyangkut beberapa hal yang kami lihat ada kelalaian yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan, terutama hal-hal yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya ketika kita sedang berhadas besar. Nah, apa itu hadas besar? Secara umum hadas itu berumum, hadas kecil je, hadas sedang je. Apa itu hadas kecil? Adalah kondisi kita yang tidak suci dan diwajibkan bagi kita untuk ambil air wudhu kalau ingin sholat dan baca Quran, penyentuh Quran. Itu hadas kecil, kondisi kita yang sedang tidak suci dan mewajibkan bagi kita untuk berwudhu. Itu hadas kecil. Adapun hadas besar adalah kondisi kita yang sedang dalam keadaan tidak suci dan mewajibkan kita untuk mandi wajib. Nah, itu hadas besar. Kondisi kita yang sedang tidak suci dan diwajibkan bagi kita untuk mandi wajib. Nah, apa saja itu kondisi orang-orang yang sedang berhadas besar? Yang pertama adalah wanita yang haid dan nifas. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqbalatil haidatu fad'is shalah." Apabila telah datang haid pada kalian, wahai para wanita, fad'is shalah, tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, kalau sudah pergi haid itu, sudah hilang haid itu, faghsili, mandilah. Sudah dari yang pertama. Wanita yang sedang haid itu termasuk orang yang sedang berhadas besar dan diwajibkan bagi ibu-ibu atau rekan-rekan kami yang perempuan kalau dah habis haidnya wajib mandi. Lalu yang kedua nifas. Ini sama tadinya dengan orang yang sedang haid. Lalu yang ketiga adalah kondisi junub. Junub itu ada dua. Pertama, kondisi seseorang yang setelah melakukan hubungan suami istri. Nah, itu junub juga, masuk kepada junub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ila iltaqal khitanani," apabila bertemu dua yang dikhitan, dua yang disunai, berhubungan suami istri. Nah, intinya apabila bertemu atau apabila berhubungan suami istri, wajibal ghuslu, wajib baginya mandi. Wa illam yanzil, meskipun tidak keluar air mandinya. Jadi kalau kita berhubungan suami istri itu termasuk kondisi junub yang mewajibkan mandi. Lalu yang kedua adalah kondisi junub dengan keluarnya air mani, seperti mimpi basah, ihtilam, mimpi basah, atau na'udzubillah, summa na'udzubillah, kerajaan tidak di kerajaan berulang di istimna, masatri. Apa istimna? Mengeluarkan mani dengan sengaja pakai tangan atau pakai alat na'udzubillah. Nah, itu juga berdosa dan mewajibkan mandi. Na'udzubillah. Nah, lalu apa saja hal-hal yang diharamkan ketika kita sedang hadas besar? Ada beberapa hal.
Yang pertama itu diharapkan untuk orang yang sedang junub dan ibu-ibu yang sedang haid, yaitu sholat. Nomor satu, sholat. Sholat itu terlarang, diharapkan bagi orang yang sedang haid dan sedang junub. Dalam surat An-Nisa ayat 43, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiris sabilin hatta taghtasilu. Orang junub serta orang yang haid, hadis sebelumnya itu tidak boleh melakukan sholat sebelum mereka mandi wajib. Lalu yang kedua adalah tadi sholat. Nah, kalau adik-adik janganlah puber, ihtilaf bagi bahasa matilu, jangan sok sembahyang. Begitu juga dengan ibu-ibu yang sedang haid, tidak boleh sholat bu. Juga orang-orang yang sedang junub dengan setelah berhubungan suami istri, jangan langsung sembahyang. Pengawak mandi kita dulu, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW sembahyang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tawaf. Nah, tawaf itu juga tidak boleh bagi orang-orang yang sedang junub dan haid, karena tawaf itu ganti dari sembahyang. Tawaf itu bukan ganti, maaf. Tawaf itu diserupakan oleh Rasulullah dengan sholat. Rasulullah bersabda, at-tawafu bil baiti salatun. Sesungguhnya tawaf itu, tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti sholat. Nah, sholat itu dilarang bagi orang yang sedang junub dan haid. Itu yang kedua, tawaf tidak boleh. Lalu yang ketiga, nah ini yang mesti kami sampaikan, yang mana banyak orang lalai dalam hal ini, masul mushaf, menyentuh Al-Quran. Maka bagi orang yang haid itu setelah ada suci wajib mengganti sholatnya. Tidak. Kalau sholat tidak wajib. Yang wajib mereka ganti bagi orang yang haid itu puasa. Puasa yang wajib diganti. Kunna nu'maru biqada'i siyam la nu'maru biqada'i shalah. Kata Siti Aisyah, kami diperintahkan oleh Rasulullah mengqada puasa kami dulu yang tidak kami lakukan ketika haid, tapi kami disuruh mengganti terbalik. Kami diperintahkan oleh Rasulullah mengganti puasa, namun kami tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengganti salat. Jadi yang diganti itu puasa, Pak, bukan salat. Jadi ada istilah berkoda bersolat di Indonesia. Puasa yang dikodo, Pak. Salat itu tidak dikodo bagi wanita yang haid. Wanita yang haid. Tapi kalau bagi laki-laki atau wanita yang non haid, itu tinggal sembahyang, itu wajib diganti dikodok. Karena suatu ketika itu Rasulullah pernah pulang dari Perak malam hari lakyah, pulang Perak malam hari. Di tengah jalan desa yang lakyah pulang Perak, Rasulullah SAW nantua ke malam-malam, ke tengah malam pulang. Rasulullah SAW nampak berat. Nah, Rasulullah dengan para sahabatnya yang lain, tentara-tentara, duduk dan istirahat. Nah, sebelum beliau nampak istirahat tidur, beliau perintahkan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, ya Bilal, bisa aku piket malam ini? Bekot takik kalau lalu sebelumnya tak lalu ke sebuah. Bisa aku piket ini? Bilal Rasulullah juga siap laksanakan. Padahal beliau latihan sosok kopi parah dulu kan. Tapi kalau Rasulullah siap laksanakan. Akhirnya Rasulullah dengan para sahabatnya lain tidur. Nah, Bilal tengah malam tu sholat di Karajuan. Beliau latihan. Akhirnya dah sembahyang ngantuk lah ya. Tak tahu dia lah. Ya sama-sama latihan, sama-sama Rasulullah kan. Kalau duduk-duduknya juga latihan ngantuk, duduk-duduk buat bersandar ke pohon. Oh tahu loh. Lalu beliau sampai dalam hadis itu sekitaran ada jam 7 hari, ada tinggi matahari, baru jatuh Rasulullah dan para sahabat lain bilang, Rasulullah awalnya disauni syariat
adanya qada salat. Awalnya Rasulullah risau. Jadi Bilal, bahkan aku dah kejatuhan kami. Siang hari Rasulullah risau. Aji Bilal, kalau Rasulullah, kalau bawa cara lain ini, Rasulullah risau. Awalnya risau. Ketinggalan subuh tu, akhirnya beliau berangkat pergi sebentar. Itu masih risau beliau baca itu. Lalu beliau perintahkanlah turun kita dulu. Kita ganti solat kita. Itu dalilnya. Mengganti solat. Nah, itu itu dalilnya. Ketika kita ingat, kalau tadi, misalkan kalau waktunya kalau ganti solat, kalaulah keluar dari waktu solatnya, subuh kan sampai waktu syuruk. Rasulullah itu mencakup memang Allah duha. Jadi ketika itu diganti oleh Rasulullah SAW. Nah, mengkodo solat. Apa itu solat kodo? Solat yang dikerjakan mengganti sembahyang yang Allah tak lewat waktu. Contoh, awak solat zuhur kan sampai waktu asar masuk. Terlalu waktu zuhur tu. Lepas itu asar, wajib kita menggantinya di ketika itu juga. Ketika solat asar itu. Ganti solat zuhur. Niatnya sengaja aku solat zuhur 4 rakaat kodo, ganti dari solat yang aku tinggal. Itu niatnya. Lanjut Pak. Kebanyakan tadi tetap juga terima. Karena itu kewajiban hutang kita pada Allah. Hutang ke manusia wajib bayar kan? Apa boleh hutang ke Allah? Cukup pikir para orang yang tinggal sembahyang 20 tahun dan sembahyang ada. Yang salah sih awak cukup, maka awak dah sembahyang. Awak yang merepotkan diri, awak surah. Baca cara itu kalau guru-guru apa tekniknya menggantinya orang yang tinggal lama ketika waktu sembahyang masuk, contoh subuh. Masuk waktu subuh, sebelum subuh sembahyang 2 rakaat tu, maka ganti subuh yang pernah tinggal. Itu baru sebenarnya baru 2 rakaat lain solat sunnah fajar. Itu baru solat subuh berjamaah. Begitu juga dengan zuhur. Masuk waktu zuhur sembahyang waktu rakaat tu, maka ganti zuhur yang pernah awak tinggal. Itu baru solat sunnah rawatib. Itu solat zuhur balik. Habis itu sudah zuhur sembahyang waktu rakaat balik, maka ganti zuhur yang pernah awak tinggal. Itu tekniknya supaya tak terlalu balik awak. Atau ketika waktu lapang kan banyak tu. Apalagi pas masa libur kan banyak tu. Dari subuh ke zuhur kan banyak kosong tu. Ganti sembahyang itu pas itu. sudah duha, Solat duha atau boleh sebelum duha ganti tu. Solat duha awak. Solat duha ganti saja. boleh ke jalan solat isya itu? Boleh. Kapan pun waktunya boleh. Mau dia solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya boleh di kapan pun. Itu solat qada. Dan itu wajib kita kerjakan, mengganti sembahyang yang pernah awak tinggal. Kalau selain haid ya, kalau wanita haid itu tidak. Kalau wanita haid itu perai, diajar keringanan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sayangnya Allah ke wanita yang haid. Sudahlah tidak puasa, tidak perlu sembahyang. Salah. Dan mereka tetap dapat pahala. Karena yang melarang siapa? Allah. Saat kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti itu kita sedang menaati Allah, dapat pahala. Orang-orang tu ni saking sayangnya Allah pada wanita, tak sembahyang tak puasa dapat pahala je. Dan laki-laki kalau dia dapat pahala sembahyang tu. Itu saking sayangnya Allah pada wanita yang sedang haid. Ya memang haid itu sakit, tapi di balik rasa sakit ada pahala yang Allah alirkan kepada wanita. Itu ya. Kita kembali ke yang tadi. Nomor 3, yang dilarang bagi orang-orang yang sedang hadas besar menyentuh Al-Quran. Tidak boleh dibuka. Orang yang sedang junub dan haid, ibu-ibu haid dan nifas tidak boleh menyentuh Al-Quran, menyentuh dan membawanya. Karena dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun.
jangan sentuh Al-Quran kecuali kalian sedang suci. Dalilnya bukan. Laki-laki yang sedang junub lebih basah, ingin baca Quran, mandi dulu. Ibu-ibu juga haid 3 hari per hari. Jangan pernah coba-coba menyentuh Al-Quran yang melarangkan Allah. Justru saat kita menahan diri awak, itulah pahala dari Allah, karena kita taat pada Allah untuk meninggalkan yang dilarang olehnya. Menyentuh Al-Quran ada pengecualian. Boleh kita membawa Al-Quran pakai plastik, tapi dengan barang yang lain, bukan hanya Al-Quran isinya. Contoh, bawa Al-Quran dalamnya ada P atau ada buku, nah itu baru boleh. Niat kita membawa AP tadi, bukan Quran. Tapi kalau Qurannya nak bawa, itu tidak boleh. Itu yang ketiga. Tapi kan orang untuk mandi itu dia nak ambil berdosa. Doa untuk mandi. Kalau doa untuk mandi, niatnya tuh niatnya mak. Kalau doanya bebas niatnya. Nawaitu fardal ghusli li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi wajib atau mandi besar untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Karena anak-anak mau muda ini. Nah, itu yang ketiga tadi, menyentuh Quran. Yang keempat, yang tidak dibolehkan bagi orang yang sedang junub dan ibu-ibu yang sedang haid. Yang keempat adalah al-mukthu fil masjid, berdiam diri di masjid juga tidak boleh. Ustaz, mau nang Ustaz ceramah apa cara? Dua kan bisa. Dua kan bisa pakai alhamdulillah kini mik ado. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yang melarang Rasulullah sendiri, la uhil al-masjid li junubin wa li haidin. Tidak dihalalkan masjid bagi orang yang sedang junub dan haid. Yang melarang Rasulullah. Karena ini ada orang kami kurang setuju. Boleh Ustaz, asal selamat, asal tidak khawatir tumpah darahnya. Bukan masalah itu, bukan masalah khawatir atau tidak, tapi ini memang karena masjid ini untuk orang, masjid ini kalau bisa hanya dimasuki oleh orang kita sedang suci ya, menjaga kehormatan masjid. Bukan masalah khawatir atau tidaknya. Itu yang pertama. Masalah yang keempat, al-mukthu, berdiam diri di masjid. Tapi kalau sekedar umur lalu itu boleh. Lalu dengan sebab ada tujuan. Contoh, apa yang tinggal, awak junub atau haid, apa yang tinggal di masjid, macam boleh kalau lalu boleh. Dengan catatan ada tujuannya. Tapi kalau menetap buat diam di masjid, itu sedang haid dan junub, itu baru tidak boleh. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, yang mesti diperhatikan lagi, ini yang juga termasuk lalai bagi orang-orang yang sedang junub dan ibu-ibu haid. Yang kelima, membaca Al-Quran juga tidak boleh. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak membaca orang junub dan wanita yang hamil sesuatu, wanita yang haid sesuatu pun dari Al-Quran. Berzikir boleh. Nah, tidak boleh kita membaca Al-Quran. Jadi jangan dipalsu. Kurang pahala Ustaz, macam ini. Justru ketika kita taat pada perintah Allah dan Rasul, itulah taat kita. Justru itulah pahala yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu Ustaz, ambo ingin murajaah tapi hilang hafalan baca wonyo. Ibu-ibu ajak anak, suruh anak baca Quran, awak mah nyimaan bilulu baca Quran anak deh. Atau dengarkan fitri. Itu solusi dari guru kami. Nah, lalu perhatikan, tetap dibolehkan baca Al-Quran, tapi dengan niat kita baca Qurannya. Niatnya apa? Untuk berzikir. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah itu bagian dari Al-Quran. Surah Al-Fatihah ayat pertama. Kan Al-Quran tuh. Berarti tidak boleh kita baca Bismillah. Boleh kalau niatnya ingin zikir, contoh, atau baca doa. Contoh ingin makan, mereka baca Bismillah dulu. Itu tidak masalah. Kalau diniatkan ingin berzikir atau berdoa, baru boleh. Sedangkan kalau membaca, memang yang membaca itu tidak boleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah lima hal yang diharapkan bagi orang yang junub dan haid. Lalu ada beberapa tambahan khusus bagi ibu-ibu yang sedang haid. Orang junub dan haid adalah satu, puasa juga diharapkan bagi orang yang sedang haid. Karena Rasulullah bersabda, sebagaimana hadis yang telah kami sampaikan tadi, alaysa ila hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah orang yang sedang haid itu ila hadat lam tusalli wa lam tasum, tidak sembahyang juga tidak puasa. Nah, ibu-ibu yang sedang haid atau sedang nifas juga tidak boleh melakukan puasa, karena ini larangan dari Rasulullah. Namun nanti setelah Ramadan wajib diqada. Kunna nu'maru biqada'is siyam la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan oleh Rasulullah mengganti puasa yang tertinggal dulu, yang tidak kami lakukan ketika haid, dan kami tidak diperintahkan mengqada salat. Lalu yang terakhir, yang tidak boleh bagi wanita haid adalah al-wata'u atau al-jima'u, berhubungan suami istri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 22, fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Sampai habis ayatnya. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah wanita-wanita yang sedang haid. Apa maksud menjauhi? Apakah maksudnya kalau ibu haid tunggu rumah sedang haid boleh sakit? Bukan itu maksudnya. Tapi maksud menjauhi itu adalah jangan dekati dia untuk berhubungan suami istri. Bukan ujian tak. Ada orang yang salah paham mengenai ayat ini. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Kata Allah, jauhilah wanita sedang haid. Aduh, coba jauh. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah jangan coba-coba ajak suami istri kita untuk melakukan hubungan suami istri ketika haid, itu yang tidak boleh. Wala taqrabuhunna hatta yathhur. Jangan mendekati dia untuk mengajak dia berhubungan suami istri kecuali kalau dia sudah suci. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit mengenai hadas besar dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang berhadas besar. Kami ulangi, kami simpulkan. Agar ingat, yang pertama itu sholat. Sholat diharapkan bagi orang yang sedang junub dan sedang haid. Yang kedua, tawaf. Tawaf juga diharapkan bagi orang yang sedang junub dan sedang haid. Lalu yang ketiga, menyentuh dan membawa Al-Quran juga tidak boleh. Yang keempat, membaca Al-Quran. Bapak lupa, kami ada satu hal yang kami sampaikan terkait wanita haid yang tidak boleh membaca Al-Quran tadi. Ada pengecualian. Kami mengutip dari Buya Yahya. Beliau bertanya pada guru beliau yang mazhab Maliki. Guru beliau menjawab, dalam mazhab Maliki boleh wanita haid membaca Al-Quran dengan tujuan untuk ta'allum, belajar.
Contoh anak-anak kita ini di sekolah. Mereka kalau dilarang baca Quran, mereka alasannya itu satu itu. Anak kadang macam-macam barangnya. Ya, kamu nak baca Quran sedang haid bu. Hanya alasan beranda. Sedang haid, kamu nak baca Quran, kamu nak baca saja haid. Kalau kamu saja memang tidak boleh tetap. Yang baca Quran apa? Di kelas. Pasti menepis. Kamu nak baca Quran deh. Haid. Banyak alasannya anak ini. Jadi dalam mazhab Maliki boleh perempuan yang sedang haid baca Quran untuk belajar. Pengecualian dari mazhab Maliki. Lalu itu 5 hal bagi orang junub dan orang haid. Lalu ada tambahan bagi wanita yang sedang haid. Pertama, tidak boleh sholat. Lalu yang kedua, itu tidak boleh berhubungan suami istri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Ini kan ini terkait hal-hal yang karena ini terkait pada perintah Allah dan Rasulullah. Mana yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, mana yang tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, ada pertanyaan tuh.